menjelaskan masalah masuk waktu atau mengerti waktu-waktu sholat. Sholat itu juga, ingat, tidak semuanya hukumnya wajib atau fardu. Ada yang hukumnya sunnah. Kita juga harus tahu kapan sholat sunnah itu waktunya. Yang masyru' bil jamaah dulu kita pahami. Seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Jangan kayak Billy besok mau sholat Idul Fitri. Bulan Rabiul Akhir sholat Idul Fitri. Sholatnya tanggal 1 Syawal setelah Ramadan selesai, ya, terus masuk waktu tanggal 1 Syawal. Besok paginya, kapan waktu tepatnya? Ketika masuk waktu duha. Masuk waktu duha. Kapan waktu duha itu? Ketika matahari sudah terbit kira-kira 1 tombak dari ufuk, dari penglihatan mata kita. Ya umpamanya kira-kira 6:30 atau jam 7 kurang seperempatan lah itu. Sampai sebelum waktu istiwa. Ketika matahari sudah terbit kira-kira 1 tombak itu sekitar 1,5 meter itulah kira-kira. Kalau dilihat dari pandangan mata, ya. Terus sampai sebelum duhur, sebelum istiwa. Jadi boleh waktu sholat Idul Fitri jam 10 pagi, ya boleh. Jam 9 boleh, jam 8 juga boleh, karena masih dalam waktu duha. Tapi umumnya kan pagi-pagi, ya. Setelah waktu duha selesai, ya masuklah intinya kita bareng-bareng melaksanakan sholat berjamaah, sholat Idul Fitri. Begitu juga dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Ini bagi orang yang tidak melaksanakan haji, ya. Kalau orang yang lagi melaksanakan haji sih ada ritual ibadah sendiri. Ini tanggal 10 Dzulhijjah di waktu duha, sama seperti sholat Idul Fitri. Terus sholat yang masyru' bil jamaah lagi adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Ingat, sholat tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan. Waktunya kapan? Di waktu Isya. Gak boleh sebelum maghrib sudah sholat tarawih. Nah, saya sholat tarawihnya jam 4 sore, boleh gak? Ya gak boleh. Harus di waktu Isya, dan orangnya sudah sholat Isya. Ingat-ingat nih, sholat orangnya sudah sholat Isya. Jangan seperti orang awam datang sholat jamaah tarawih terlambat, sudah sholat tarawih, akhirnya Allahu Akbarnya ngikut sholat tarawih, sholat Isyane ora dikerjakan, sholat Isyanya gak dikerjakan. Kalau kita memang datang terlambat, sudah imamnya dan jamaah yang lain sedang melakukan sholat tarawih, ya kita sholat Isya dulu. Atau boleh kita berjamaah dengan mereka, nah, boleh, ya. Tapi kita niatnya melaksanakan sholat Isya, mereka sih sholat tarawih. Jadi mereka salam, kita nambahin 2 rakaat. Kan sholat Isya 4 rakaat. Jangan malah ikut sholat tarawih, setelah itu baru lagi doa. Setelah sholat tarawih kita sholat Isya sendirian, ya nggak boleh, ya. Ingat, sholatnya itu di waktu Isya benar, tapi yang melaksanakan harus sudah sholat Isya. Walaupun tidak sholat ba'diyah Isya nggak apa-apa, nggak sholat ba'diyah Isya. Jadi umpamanya kan sama-sama sunnah, langsung sholat tarawih saja, nggak usah ba'diyah. Ya mah nggak boleh.
Yang penting syaratnya itu harus sholat isya. Tapi yang bagus ya sholat ba'diyah dulu, ya kan? Sholat ba'diyah dulu, karena yang diantara sholat-sholat yang afdal adalah sholat-sholat yang mengiring-iringi sholat fardu atau kita kenal dengan qobliyah ba'diyah ya. Walaupun ada orang umpamanya sholat isya langsung sholat tarawih nggak sholat ba'diyah ya tetap sah. Ya, jangan jadi polemik ada itu nggak sholat ba'diyah isya langsung sholat tarawih. Kita sholat ba'diyah isya dulu apa enggak ya? Apa ikut imam yang langsung sholat tarawih? Ya nggak ada masalah kita sholat langsung sholat tarawih, ya kan? Karena syaratnya itu di waktu isya dan setelah sholat isya. Begitu juga dengan sholat witir ya. Ada lagi sholat-sholat yang lain juga kita harus kenal. Sholat seperti qobliyah ba'diyah ya, berarti secara mudahnya ya kalau sebelum sholat fardu tapi harus setelah masuk waktu ya. Jangan yang namanya qobliyah isya, saya qobliyahnya jam 6:30 qobliyah isya, nggak boleh. Memang harus sebelum sholat isya, tapi melaksanakan qobliyahnya kalau sudah masuk waktu isya baru sholat isya. Ini jangan mengartikan yang karena qobliyah itu namanya kan sholat sebelum isya, berarti sholatnya yang penting kan sebelum melaksanakan sholat isya. Ya enggak juga seperti itu. Harus setelah masuk isya sholat qobliyah terus melaksanakan sholat isya. Itu kalau sholat ba'diyah ya tentu setelah sholatnya dan ba'diyah. Terus sholat lagi yang namanya sholat duha. Sholat duha itu tadi ketika matahari sudah tinggi sekitar 1 meter atau 1,5 meter lah dari pandangan ufuk ya. Kira-kira jam tujuan lah supaya lebih mudah. Ini sholat duha. Ada lagi yang namanya sholat. Ingat yang namanya sholat sunnah itu kan ada istilah dzatil waqti, dzati sabab. Apa? Sholat sunnah dzatil waqti, sholat sunnah dzati sabab. Sholat sunnah dzatil waqti artinya sholat yang punya waktu tertentu, gak boleh di waktu yang lain. Artinya punya waktu tersendiri, ya, gak bebas. Ada lagi dzati sabab, sholat sunnah yang punya sebab, waktunya sih bebas, yang penting tidak di waktu-waktu yang diharamkan atau makruh tahrim ya. Nanti dijelaskan ada seperti sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, itu namanya sholat dzati sabab. Sebabnya apa kamu sholat? Saya punya keinginan begini-begini supaya anak saya jadi kuwu. Saya sholat hajat. Oh, berarti kamu sholatnya terserah di waktu apapun. Karena sholatnya dzati sabab. Beda dengan sholat sunnah yang dzatil waqti. Kalau sholat sunnah dzatil waqti harus di waktunya, seperti sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Walaupun ada yang mengatakan ini termasuk bagian dari sholat dzatil sabab ya, intinya ya hampir mirip karena tahiyatul masjid itu ketika sudah masuk masjid. Nah, ini juga boleh dianggap bahwa itu adalah dzati sabab ataupun dzatil waqti. Yang maksudnya apa? Ketika kita sudah masuk masjid baru sholat
masjid. Kalau kita sudah masuk terus keluar lagi, ya sholatnya juga harus diwajib. Jangan seperti orang-orang yang nggak paham juga, ketika sholatnya di Alfamart, sholatnya sunnah tahiyatul masjid. Sholat Jumat di depan Alfamart, sholat tahiyatul masjid. Ya arane tahiyatul Indomaret darane. Tahiyatul apa? Mat. Umpamanya datanya saya sholatnya di alun-alun, ini kan bukan dari bagian dari tanah wakaf masjid. Ya nggak usah sholat tahiyatul masjid. Si sholat apa ya? Sholat sunnah yang lain, apa sholat taubat, sholat hajat, ya kan? Karena sholat tahiyatul masjid itu sebabnya masuk masjid dan juga waktu dia di masjid, ya mana lah. Ini ada zatil waktu, contohnya ya tadi sholat taraweh, sholat witir, ya, qobliyah, ba'diyah, Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya sholat zatil waktu, sholat isyraq, nah, ketika matahari terbit. Ada lagi sholat sunnah yang ada yang mengatakan ini zati sabab atau zatil waktu. Contohnya adalah sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau sholat gerhana ya karena ada gerhana sebabnya. Kalau tidak ada gerhana ya jangan sholat gerhana, pilih. Saya mau sholat gerhana malam nanti ya. Terus ya jangan kebalik, sholat gerhana bulan di siang hari. Fahri jam 10 Pak pagi mau kemana Fahri? Saya sih sholat gerhana bulan Pak. Sejak kapan bulan ada di siang hari kan? Gerhana yang malam, gerhana bulan di malam hari, gerhana matahari di siang hari kan? Ingat lagi, yang namanya gerhana ada yang mengatakan sholat zati sabab, ada yang mengatakan zatil waktu. Dikarenakan ada gerhana, akhirnya sholat gerhana. Tapi ingat, yang namanya sholat gerhana itu juga pas mulai gerhana sampai berakhirnya gerhana. Kalau kita sudah lewat gerhananya gerhana bulannya tadi malam itu jam 8 sampai jam 10 umpamanya. Kita jam 11 sholat gerhana nggak boleh, ya, karena sudah lewat waktunya. Atau dijadwalkan jam 8 mulai gerhana, tapi ternyata kita sholat gerhananya jam setengah 8, belum masuk gerhana, ya nggak boleh, ya. Itu namanya sholat zatil waktu. Ada yang mengatakan termasuk bagian dari sholat zatil sabab. Tapi yang jelas seperti itu caranya. Ini supaya kita tahu bahwa yang namanya sholat itu macam-macam, ya. Kalau sholat 5 waktu jelas hubungannya adalah sholatul maktubah yang jelas dikhususkan waktunya oleh Allah, ya kita harus di waktunya. Supaya jadi perhatian, khusus kita bahas yang sholat 5 waktu, ya ini yang wajib. Kalau sholat 5 waktu sebelum waktunya kita melaksanakan sholatnya tidak sah. Umpamanya sekarang kita jam 9, saya kayaknya ngantuk, kira-kira bangun jam 7 siang. Boleh nggak saya sholat subuh dulu sebelum tidur? Nggak boleh, karena belum masuk waktu. Ingat ya, kalau belum masuk waktu sholatnya tidak sah.
Beda dengan sholatnya sudah di luar waktu. Kalau sholatnya di luar waktu hukumnya haram kalau tidak ada udzur, tapi sholatnya sah. Maksudnya gimana? Jadi umpamanya kita tadi sholat subuh jam 7, sholat jam 7 siang kan berarti sudah lewat waktu subuh. Sudah lewat waktu subuh. Ini sholatnya sah walau di luar waktu. Kalau sudah lewat tapi ya. Tapi kalau sebelum waktunya tidak sah. Tapi jangan jadi kebiasaan, sengaja ya apalagi. Sudah tahu dibangun jam 5, guling, orang tangi nggak bangun sampai jam 7, kan? Sholat. Ya ini memang sholat subuhnya sah, ya kan? Tapi ya jangan jadi kebiasaan buruk, ya kan? Berarti kalau kita sholat di akhir-akhir waktu, sholatnya boleh. Walaupun tidak afdol ya, tapi tidak haram, artinya kan. Umpamanya saya sholat asar jam 5:30, kan belum masuk maghrib, ya boleh. Tapi ya jangan jadi kebiasaan yang buruk, karena yang paling afdol adalah sholat di awal waktu. Yang penting jangan di luar waktu. Di akhir waktu tetap sah sholatnya. Umpamanya kita sholat duhur jam 2, jam 2:30 karena belum masuk asar, apa. Kita sholat isya jam 2 malam sebelum tidur. Kita sholat maghrib jam 7 kurang 1/4, biasa sholatnya. Yang tidak sah itu yaitu apa tadi? Sholatnya sebelum waktunya. Ini tidak sah. Kalau sholatnya di akhir waktu atau sudah lewat waktu, sholatnya tetap sah. Kalau memang tidak udzur, kalau sudah lewat waktu, ya nggak haram. Nah, jadi supaya umpamanya saya sudah sholat mau tidur, nggak malam-malam banget, jam 10 tidur, alarm sudah disiapkan, ya kan? Ternyata bangun jam 8, kan berarti namanya sholat ada udzur, yaitu tidur, tapi jangan sudah azan subuh baru tidur, ya rane, kan? Sudah dengar sholat subuh azan, saya tidur dulu ah. Makanya jangan jadi kebiasaan. Kalau kalian ini lagi puasa terusnya puasa Ramadan, imsak nyel mangan wayahe imsak us azan ngantuk tuh dikit. Terus saya tidur dulu subuh. Bangun jam 10. Nah, ini namanya menyengaja meninggalkan sholat. Ini sudah waktunya. Ini memang ada udzur yang namanya udzur karena tidur. Udzurnya sholat kan 2. Nisyan wan naum, lupa dan tidur. Tapi tidur yang bagaimana yang dianggap udzur? Umpamanya kita jam 12 lebih, saya ngantuk, jam tidur dulu ternyata bangun jam 4, ini berarti tidur yang tidak diudzur karena tidurnya sudah masuk waktu duhur. Sudah ketika kita jam 11 tidur, kita sudah menyiapkan lah alarm atau sudah pesan atau sudah menjadi kebiasaan
kalau kita tidur jam 11 pasti jam setengah 2 atau jam 1 bangun. Ya. Itu nggak apa-apa kalau kita tidur seperti itu. Atau kita biasa tidur jam 12 tapi jam 2 pasti bangun, ya nggak apa-apa. Ya. Biasanya seperti itu. Saya juga kadang seperti itu, jam 12 tidur, jam 2 bangun baru sholat zuhur, umpamanya qailulah, tidur sebelum zuhur. Ini kalau memang sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau nggak punya kebiasaan seperti itu, biasa tak turun apa namanya, turun apa, gebluk. Wong tuane sampai pegel kebo turun. Kayak biasanya bocah-bocah sing mangane akeh iku. Bocah-bocah sing mangane akeh biasanya turune gebluk, kan? Atau kadang karena terlalu kurus juga gebluk. Biasanya terlalu gendut ya gebluk, terlalu kurus ya gebluk pada bahan. Justru wong terlalu kurus ya kadang gebluk. Nah, gebluk tahu ya? Bungae angel, dibangunin susah. Ini terlalu kurus, karena biasanya orang yang terlalu kurus ini tenaganya lemah. Akhirnya kalau tidur haruslah lama, ya kan? Hanya geblok. Kakek maman gendut, wetenge wareg, Abdul Butun wal Kofa, cara bahasane hambane peteng karo, kan? Itu ya dibangunin susah. Makanya jangan terlalu banyak makan, sedang-sedang, ya kan? Terlalu kurus ya kadang geblok, terlalu gemuk ya geblok. Sedengan baik aja mangan atang piring, piring. Nah ya. Ini tadi kita bahas dulu ini yang tadi masuk waktu. Ingat sholat itu harus masuk waktu. Kalau kita tahu masuk waktu berarti kita harus tahu kapan waktu-waktu sholat, kan? Waktu sholat itu macam-macam sholat. Apalagi kalau kita bahas tentang sholat yang sunnah. Sholat sunnah itu kan ada 3. Sholat dzatil waqti yang punya waktu tertentu kayak sholat duha, sholat idul fitri, sholat taraweh, sholat idul adha, ini waktu tertentu. Ada lagi dzati sabab, sholat sunnah yang punya sebab seperti sholat hajat, sholat istisqa, sholat taubat, sholat tasbih. Ini boleh, makanya boleh kita sholat hajat di malam hari atau siang hari. Sholat tasbih boleh di siang hari atau di malam hari, kan? Ada lagi seperti contoh gerhana. Gerhana itu ya tadi sebabnya ada gerhana bulan atau gerhana matahari, tapi di pas waktu gerhananya. Itu juga namanya bisa dijadikan dzati sabab atau dzatil waqti. Seperti halnya juga sholat tahiyatul masjid, karena kita masuk masjid, karena kita menghormati masjid. Jadi ingat, kalau kita sholatnya tidak di masjid, sholat Jumatnya tidak di masjid, umpamanya kayak Angga sholatnya di balai desa Jagapura Wetan, tuh, mana loh Jagapura Kidul. Sholatnya di Masjid Al-Mutakin, sholat Jumatnya di balai desa Jagapura Wetan. Rasa, umpamanya kita sholatnya di situ di alun-alun atau di depan Alfa atau Indomaret, ya nggak usah sholat tahiyatul masjid. Ya.
karena kita tidak masuk di tanah masjid. Kalau sudah masuk gerbang itu walaupun tidak di bangunan itu tapi masih dianggap masjid tanahnya. Boleh di depan itu. Di parkiran mobil siaga umpamanya itu termasuk bagian dari masjid. Kita boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di alun-alun, di Alfamart, di rumahnya situ atau di situ nggak usah sholat tahiyatul masjid karena tidak di area masjid. Saja moga-moga bermanfaat. Kita teruskan nanti ya malam Senin depan tentang masih bahas tentang syarat-syaratnya sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.